Oke, halo semuanya. Kali ini Cici akan menjelaskan tentang gerak parabola. Misalkan aja ini ada sebuah bola ditendang dengan sudut tertentu. Misalkan dia mempunyai kecepatan awal yang besarnya V0. Dia membentuk sudut sebesar alfa terhadap sumbu X. Kemudian ketika bola ini ditendang dengan membentuk sudut tertentu, maka ini akan terjadi yang namanya gerak parabola nih. Nah, dan dia akan berakhir lagi di tanah. Oke. Untuk V0 ketika dia dalam arah sumbu X, berarti di sini akan timbul yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan kalau V0 kita uraikan terhadap sumbu Y-nya, maka di sini akan ada yang namanya GLBB atau yang paling enak Cici katakan ini terjadi gerak lurus secara vertikal ke atas, GVA. Oke. Kemudian ketika dia terjadi GLB, berarti di sini V-nya itu sama dengan konstan. Seperti itu. Nah, ini misalkan tanah ya. Oke, kemudian kita bisa menguraikan nih. Untuk V0-nya kita uraikan terhadap sumbu X-nya dan kita uraikan terhadap sumbu Y-nya, sehingga di sini kita dapatkan untuk V0X itu sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa. Karena dia mengapit dengan sudut alfanya yang diketahui. Sedangkan untuk VY-nya, V0Y-nya itu sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa, seperti itu. Kemudian kita uraikan masing-masing dari pergerakannya. Untuk yang pertama pada pergerakan GLB-nya atau pada sumbu X-nya. Jadi di sini untuk nilai Vx-nya itu sama dengan nilai dari V0x-nya. Sehingga kita bisa tuliskan V0 dikalikan dengan cos alfa. Begitu. Kemudian untuk nilai X-nya kita pakai rumus GLB-nya. Kan cuma satu tuh, X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Dah. Nah, ini untuk mencari posisi pada saat T tertentu. Sedangkan untuk Vx-nya juga sama, kecepatan pada arah sumbu X pada saat T tertentu. Seperti itu. Sedangkan untuk GVA-nya atau pada arah sumbu Y-nya, jadi kalau misal ada istilah GVA atau GLBB ini nggak masalah ya. Nah, berarti di sini untuk nilai V0Y-nya itu sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa. Sama seperti biasanya GVA di sini ada 3 rumus. VY sama dengan V0Y dikurangi dengan GT, kemudian Y-nya sama dengan Y0 ditambah dengan V0 Y dikalikan dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Kemudian untuk VY kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan dengan Y dikalikan dengan G-nya. Jadi untuk percepatan, besarnya percepatan, karena dia bergerak secara vertikal ke atas, maka dia sama dengan percepatan gravitasi tapi dia diperlambat, sehingga di sini untuk nilai A-nya sama dengan min G. Begitu ya. Kemudian kalau misal nanti ada keadaan atau ada soal yang ditanyakan bagaimana ketika dia berada pada ketinggian maksimumnya. Jadi di sini ada syaratnya. Ketika dia mencapai tinggi maksimum atau Ymax, berarti untuk nilai VY-nya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai Vx-nya itu sama dengan V0x. Begitu. Sehingga kalau pada ketinggian maksimum, ini ada catatan ya. Oke. Untuk mencari berapa sih kecepatan pada tinggi maksimum, berarti kita bisa tuliskan
Vy-nya sama dengan 0, sedangkan Vx-nya sama dengan V0x. Sehingga untuk besarnya kecepatan pada saat tinggi maksimum, kita bisa pakai akar dari Vy kuadrat ditambah dengan Vx kuadrat. Jadi ini sama aja dengan akar dari V0x dikuadratin. Nanti dapat nilainya, kecepatan pada saat tinggi maksimum. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ini V saat Y max ya. Kemudian yang kedua itu berapa sih waktu yang dibutuhkan saat mencapai tinggi maksimumnya atau Y max-nya. Berarti sama seperti tadi. Pada kasus ini itu nilai Vy-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa pakai persamaan yang pertama pada GVA. Jadi untuk nilai Vy-nya sama dengan V0Y dikurangin dengan GT. Vy-nya sama dengan 0, kemudian V0Y min GT. Sehingga di sini kita dapetin untuk nilai T-nya sama dengan V0Y dibagi dengan G. Nah, untuk nilai V0Y-nya di sini kan V0 dikalikan dengan sin alfa per G. Dah, ini tinggal dimasukin nanti. Kemudian kalau misal kita disuruh mencari nih, berapa sih ketinggian maksimumnya? Jadi ketika Y max, tadi kan syaratnya masih sama tuh. Vy-nya sama dengan 0, berarti kita bisa masukkan untuk rumus yang ketiga. Jadi untuk Y max itu sama dengan Vy-nya 0, berarti 0 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangin dengan 2 dikalikan dengan Y dikalikan dengan G. Sehingga besarnya Y max itu sama dengan V0Y kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan G. Seperti itu. V0Y di sini itu besarnya V0 dikalikan dengan sin alfa. Itu sama aja V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali G-nya atau percepatan gravitasinya. Seperti itu ya. Jadi nanti tergantung dari soal yang diketahui. Ya besarnya berapa untuk nilai alfanya atau kecepatan awalnya. Kemudian kalau nilai percepatannya saat dia tinggi maksimum itu sama dengan negatif K, atau percepatan pada saat tinggi maksimum itu sama dengan min gravitasinya. Oke, kemudian ketika benda itu sampai di tanah nih, pastikan ketika nanti dia bergerak, dia akan tiba saatnya ketika dia di tanah. Jadi ini Cici ada rumus cepatnya, tapi dengan syarat ini bendanya itu dia Y-nya itu sama dengan 0, artinya dia bergeraknya dari tanah, bukan dari ketinggian di atas gedung. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, bentar tulisin ya, saat benda sampai tanah, atau di sini X-nya pada saat posisinya terjauh, berarti Y-nya itu kan sama dengan 0 nih. Ini yang beberapa rumus cepat ini kalian hanya bisa pakai ketika bendanya itu tidak dilempar dari ketinggian tertentu ya. Jadi untuk mencari nilai T saat posisinya atau X-nya itu berada pada titik terjauh, tinggal langsung masukkan ke dalam rumus 2 dikalikan dengan tinggi saat benda mencapai T maksimum. Begitu. Jadi kan kalau misal dia bergeraknya begini, untuk mencari waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir berarti kan sama aja 2 kali T max-nya. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk mencari X terjauhnya, tinggal masukin aja di rumus V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 dikalikan dengan alfa per
percepatan gravitasinya. Udah, seperti itu. Nanti untuk soal-soalnya tinggal dimasukin ya.